Inilah mumi Fir'aun itu diabadikan sekarang, disimpan di museum Mesir sebagai pembuktian sejarah kebenaran Al-Quran bahwa ada umat pada masa lalu membangkang sangat keras. Dan ini sebagai ibarah, sebagai pelajaran bagi kita umat sekarang. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa dan Harun, datanglah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah raja yang sangat melampaui batas. Aman itu Bapak Ibu sekalian adalah nabi yang perkataannya lembut, bahasanya penuh dengan hikmah, kepribadiannya sangat santun. Dia diutus kepada masyarakat Arab yang sangat keras kepribadian, kare. Sampai kini masyarakat Arab itu masih dikenal orang-orang keras pribadinya. Tidak sebagaimana masyarakat Madinah. Nah, Rasulullah SAW diutus kepada masyarakat Arab seperti ini. Ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-44. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Toha ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Ibrahim, wahai Musa dan Harun, pergilah engkau berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, maka katakan kepadanya perkataan yang lembut, atau berkata kepadanya bukan perkataan yang kasar. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia mendapat peringatan, atau mudah-mudahan dia ingat kemudian mengantarkan dia kepada hidayah Allah. Au yakhsha, atau dia takut dengan peringatan-peringatan itu. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fir'aun yang disebut di dalam ayat ini, dan juga Fir'aun yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, itu adalah sebutan nama-nama Raja Mesir purbakala. Menurut penelitian ahli sejarah bahwa raja-raja Fir'aun itu tidak semuanya jahat. Yang disebutkan di dalam Quran, Fir'aun yang jahat itu adalah Fir'aun Ramses III, anak daripada Fir'aun Ramses II. Fir'aun Ramses II itu bahkan ahli sejarah menyebut termasuk raja yang baik. Jadi kita tidak mengatakan bahwa seluruh Fir'aun, raja-raja Mesir purbakala itu jahat semuanya. Tapi yang disebutkan Fir'aun yang jahat di dalam Al-Quran itu adalah Ramses III. Ini yang jahat. Ini yang disebut raja yang sangat jahat, melampaui batas dan pembangkang. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa kalau Al-Quran berbicara tentang penamaan sebuah nama raja, katakanlah Fir'aun itu, ini menunjukkan bahwa suatu saat juga akan datang namanya Fir'aun, sebagaimana juga ada Fir'aun yang jahat pada masa Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun. Kalau Al-Quran bicara tentang nama seseorang, jelas namanya itu tidak akan terjadi di kemudian hari. Tapi kalau dijelaskan nama panggilan sebagai nama Fir'aun, dan Fir'aun itu akan ada sepanjang masa. Cuma bentuknya saja berbeda, suasana alamnya berbeda. Fir'aun itu bisa berbentuk raja, bisa berbentuk presiden. Apabila seorang penguasa itu zalim, maka dia Fir'aun. Apabila seorang presiden itu jahat, dia disebut Fir'aun. Nah, Ramses III dalam kitab suci Al-Quran ini sangat jahat. Makanya Al-Quran mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kata tagha itu adalah perbuatan yang sangat melampaui batas. Apa bentuk kejahatan Fir'aun Ramses III ini? Sehingga Al-Quran menyebutkan innahu tagha. Pertama, bahwa dia mengaku diri sebagai Tuhan. Raja-raja sebelumnya tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Tetapi Fir'aun Ramses III ini mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu terdapat dalam surat An-Nazi'at. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Dia harus disembah oleh rakyatnya. Siapa saja rakyatnya yang tidak mengaku dirinya Tuhan, tidak mau menyembahnya, dia pasti digantung dalam keramaian dan dia dibunuh secara sadis. Yang kedua, setiap anak laki-laki yang lahir dari rahim ibunya itu langsung dipotong kepalanya di hadapan ibunya sendiri. Betapa luar biasa kejahatan Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus
Nabi Musa dan Nabi Harun. Coba bayangkan baik. Kepada Fir'aun diutus 2 orang nabi, Musa dan Harun. Kepada kita hanya diutus seorang nabi, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa melihat wajah Nabi langsung, tapi kita sudah beriman kepada Rasulullah. Fir'aun 2 orang nabi dan dia melihatnya secara langsung, tapi dia tidak beriman. Tapi suatu saat Fir'aun ini juga mengaku dirinya beriman. Itu ketika dia tenggelam di Laut Merah, terapung-apung beberapa hari, sehingga dia tidak bisa lagi menggapai kemana harus minta tolong. Baru dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini, saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Jadi ada masanya awak Bapak Ibu, maraso awak lemah, tidak berdaya, dan mengakui ada kekuatan yang maha dahsyat di luar kekuatan kita. Seluruhnya suatu saat orang akan mengakui adanya Tuhan di alam ini, mengakui Allah. Misalnya seorang pelaut berlayar di samudera yang luas, datanglah gelombang besar badai topan. Di sana Tuhan baginya ada, Allah. Fir'aun juga demikian. Sepanjang hidupnya dia tidak beriman, tidak percaya adanya Tuhan. Tapi ketika dia hampir mati tenggelam di Laut Merah, baru dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Inilah mumi Fir'aun itu diabadikan sekarang, disimpan di museum Mesir sebagai pembuktian sejarah kebenaran Al-Quran bahwa ada umat pada masa lalu membangkang sangat keras. Dan ini sebagai ibarah, sebagai pelajaran bagi kita umat sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa dan Harun, datanglah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah raja yang sangat melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi berkatalah kepadanya, ajaklah dia kepada jalan Allah dengan cara qawlan layyina, perkataan yang lembut, perkataan yang menusuk ke dalam lubuk hati. Itulah Al-Quran bicara metode dakwah. Zaman kini Bapak Ibu, ada kejahatan orang tak sama je Fir'aun. Tapi wak bicara mah wak ariak saja tadi, wak keceknya kafir. Kini wak berdakwah orang tak kamu saji, tu kamu saji dia mah. Jangan sampai orang kamu saji kau usia keluar. Qaulan layyina adalah ucapan yang lembut, tidak keras, menusuk ke dalam lubuk hati. Bapak Ibu sekalian, perkataan yang lembut itu akan bisa membuat hati seseorang itu luntuh. Itu berbeda ketika kita berdakwah dengan cara yang keras, ucapan keras, kepribadian keras. Itu akan menjauh. Dalam surat Ali Imran ayat 159, walau kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Seandainya engkau Muhammad berhati keras, lam faddu min hawli, mereka akan lari di sekitarmu. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sekalian adalah Nabi yang perkataannya lembut, bahasanya penuh dengan hikmah, kepribadiannya sangat santun. Dia diutus kepada masyarakat Arab yang sangat keras kepribadian, kare. Sampai kini masyarakat Arab itu masih dikenal orang-orang keras pribadinya. Tidak sebagaimana masyarakat Madinah. Nah, Rasulullah SAW diutus kepada masyarakat Arab seperti ini. Tapi coba bayangkan,
hanya dalam rangka jangka 23 tahun berubahlah jazirah Arab itu menjadi negeri yang berperadaban. Islam diseru dari tanah Arab. Islam itu berkuasa berabad-abad di dunia, itu dimulai dari negeri Arab. Rasulullah yang membawanya itu, dengan metode dakwah qaulan layyina. Makanya ayat itu mengatakan, idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qaulan layyina. Ayat yang ke-44-nya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. La'allahu itu adalah harapan. Mudah-mudahan dengan cara berdakwah qaulan layyina itu, yatadzakkaru, dia akan terus menerus ingat sehingga mengantarkan dia kepada hidayah Allah. Kalau perkataan yang menusuk ke lubuk hati seseorang, Pak, itu akan selalu diingatnya kata-kata yang penuh hikmah itu. Berhari-hari diingatnya sehingga mengantarkan dia kepada hidayah Allah. Hidayah itu secara makna bahasa itu ada berarti perkataan yang lembut mengantarkan ke lubuk hati. Baru dia dapat hidayah. Orang kalau dia hari-hari ada dapat hidayah, Pak. Karyawan akan dapat hidayah. Tapi dengan kesantunan, kelembutan, itu nan dulu hati seseorang karena hidayah. Au yakhsha, atau rasa takut dari keagungan. Yakhsha itu bukan takut dari luar. Kalau dari luar rasa takutnya khauf dalam bahasa Arab. Tapi kalau yakhsha itu adalah dari lubuk hati terdalam karena keagungan itu dia takut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kehadiran Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras menentang Islam. Sehingga dia disebut sebagai singa padang pasir. Tidak ada yang mengalahkannya gulat. Gulat itu di rank, itu tidak ada yang mengalahkan Umar. Dia sangat keras menentang Rasul. Tapi ketika Al-Quran masuk ke dalam lubuk hatinya, dibacakan surat Toha. Al-Quran itu bahasa yang lembut, qaulan layyina. Masuk ke dalam lubuk hatinya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Disapa lubuk hati. Umar kok kan karib, tapi ketika hatinya itu disentuh lubuk hatinya, dia teringat dan dia menangis dengan kehadiran Al-Quran sehingga dia masuk Islam. Fudail bin Iyad, seorang pemaksiat setiap malam, dengan perkataan Al-Quran yang lembut masuk ke dalam lubuk hatinya. Fudail bin Iyad itu sehingga pada akhir hidupnya sebagai tokoh sufi terbesar sepanjang sejarah. Itu Al-Quran disapa hatinya oleh Al-Quran. Nah, metode-metode dakwah disebut oleh Al-Quran seperti ini kan banyak ditinggalkan, tidak menyentuh. Kalaulah Rasulullah dengan cara yang keras menyebarkan Islam ini, saya kira tidak akan sampai Islam ke negeri kita. Bahkan para penyebar Islam di Indonesia ini juga dengan kesantunan. Kita mengenal ulama-ulama masa lalu, Wali Songo dan sebagainya. Mereka itu melebur dengan kebudayaan Indonesia yang ada. Mereka berdakwah dengan cara mempergunakan musik, wayang dan sebagainya. Ini menunjukkan kaulan yang menyentuh ke lubuk hati. Inilah Al-Quran mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, berdakwalah, pergilah engkau kepada Musa. Kalau Musa itu sekarang seorang pemimpin, maka pergilah kita berdakwah. Atau kepada siapa saja yang membangkang dalam hidup ini, katakan kepadanya qaulan layyin, ucapan-ucapan yang lembut dan menyentuh lubuk hati seseorang. Sebab hati kita ini, Pak Ibu, tidak akan bisa disentuh, akan masuk ke dalam lubuk hati ucapan-ucapan yang keras, bahasa-bahasa yang keras, pribadi-pribadi yang keras. Orang masuk Islam itu kan lebih banyak
dari kepribadian Nabi yang lembut itu dibandingkan dari ucapannya. Jadi Nabi itu kedua-dua dibawakannya. Ucapannya yang lembut, pribadinya juga lembut. Sehingga itu membuat masyarakat Arab itu begitu kagum. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu sungguh berada pada kepribadian yang sangat agung. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa disampaikan oleh Al-Quranul Karim ini sebagai bagian daripada metode dakwah kita menyampaikan ilmu agama, risalah, kenabian dan sebagainya, itu dengan metode qaulan layyina, perkataan yang lembut, berhikmah dan menusuk ke dalam lubuk hati. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.